Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbir, asal Kabupaten Goa, mahasiswa STMIK Handayani Makassar, jurusan Teknik Informatika, kelas 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan internet, dan mungkin internet sudah tidak asing untuk teman-teman, karena di era sekarang internet sangat diperlukan. Saya akan membahas yang pertama itu pengenalan internet. Internet terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu definisi internet, sejarah internet, arsitektur, jaringan internet, World Wide Web, pengenalan web browser, teknik browsing, layanan internet. Saya akan melangkah untuk membahas definisi internet. Definisi internet terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu internet connection, networking. Yang kedua network of network, sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan yang menghubungkan seluruh komputer publik yang ada, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pertukaran informasi. Sejarah internet. Latar belakang jaringan internet sukses dikembangkan dan diuji coba pertama kali pada tahun 1969 oleh US Department of Defense dalam proyek ARPANET. Tujuan internet adalah untuk menghubungkan para periset ke pusat-pusat komputer, sehingga mereka bisa bersama-sama memanfaatkan sarana komputer seperti disk paket, database, dan lain-lain. Kegiatan ini disponsori oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat bersama lembaga dinamakan Advanced Research Project Agency atau ARPA. Terbentuknya jaringan. Setiap komputer dan jaringan terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone. Setiap komputer harus memiliki unique name yang biasa disebut dengan alamat IP atau IP address. Klaim komponen pengakses internet. Yang pertama itu ISP internet, service provider, komponen mediator atau perantara, server komponen terakses, PSTN, Telkom, Global, Client, komponen utama internet.
Selanjutnya adalah klien. Apa itu klien? Klien adalah pengakses internet yang biasanya adalah personal atau perorangan. Dapat berubah terminal tunggal maupun terminal bersama atau sharing. Biasanya menggunakan perangkat akses berupa PC atau komputer atau laptop yang terhubung lewat jaringan. Internet Service Provider ISP adalah perusahaan menyediakan jasa layanan internet yang dapat menghubungkan terminal klien dengan server yang akan diakses di dunia maya. Contoh Telkomnet, CBN, Indosat, Internux, Wasantara, Net, dan lain-lain sebagainya. Dua faktor yang berkontribusi pada menjamurnya pemakaian internet: keberadaan dan perkembangan World Wide Web yang dirancang oleh Tim Berners-Lee dan staf ahli di laboratorium CERN pada tahun 1991 dan Toto 2000. Kemampuan internet yaitu komunikasi, informasi, retrieval, dan informasi share. London 2000. Keunggulan internet sebagai media penelusuran informasi, konektivitas, dan jangkauan global. Akses 24 jam, kecepatan, kenyamanan, kemudahan akses, biaya relatif, interaktivitas, dan fleksibilitas. Jadi kelemahan internet yaitu sebagai media penelusuran informasi, clutter dan never ending share, virus, reliabilitas, dan validitas sumber. Ketergantungan pada jaringan, telepon, dan internet service provider atau yang biasa disebut dengan ISP. World Wide memfasilitasi berbagai jasa internet seperti electronic mail, email, telnet, VTV, dan lain-lain. Aplikasi mengakses internet disebut web browser. Web browser merupakan aplikasi komputer memungkinkan kita menggunakan komputer untuk menjelajahi dokumen-dokumen web dan seluruh fasilitas yang tersedia di internet. Misal Internet Explorer, Opera, dan Nescafe. Jenis file yang diperoleh dari internet hanya bisa dinikmati, dibaca jika mengetahui bagaimana membuka file-file tersebut. Untuk dapat membuka sebuah file dokumen, maka file tersebut harus dibuka dengan aplikasi sesuai dengan jenis file yang bersangkutan. Meskipun ada beberapa jenis file yang kompatibel dengan aplikasi lain.
layanan internet, layanan dasar, email, mailing lists, VTV, telnet, browsing atau surfing, chatting, layanan derivatif, e-commerce, internet, telepon, telekonferensi video, web portal biasa disebut portal adalah situs yang memiliki fitur seperti direktori, mesin pencari, share engine, email atau grup, diskusi. Direktori merupakan daftar link yang disusun menurut kelompok tertentu. Kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang menjadi titik menuju ke informasi tertentu. Share engine adalah suatu fasilitas yang memungkinkan pemakai mencari suatu informasi tertentu dengan memasukkan suatu kata kunci beberapa portal yang terkenal. Multimedia pada web. Untuk mendukung multimedia, komputer klien harus dilengkapi dengan program yang disebut ViaWare atau plugin. Program ini diperlukan karena sejumlah berkas file tertentu memang tidak didukung oleh browser. Berikut ini beberapa plugin populer. Acrobat Reader, program aplikasi buatan Adobe untuk membuka dokumen, bereksistensi PDF, for tablet, dokumen format. Flash Flyer, program buatan Macromedia untuk menangani animasi dan mendengarkan lagu Queen Theme. Program buatan Applet komputer ini untuk menangani lagu, file, dan animasi. Drill Jukebox untuk memainkan MP3. Drill Player Plus untuk menangani video dan audio streaming untuk melihat televisi atau radio internet. Salah satu situs radio internet. IRC dan PIOP. IRC, Internet Relay Chat, merupakan sumber daya internet memungkinkan dialog langsung secara tertulis. IRC sesungguhnya merupakan sebuah sistem client server. Program chat dijalankan di server dan pada sisi klien pemakai dengan menjalankan program IRC MIS dan MIC-RC dapat melakukan dialog. Voice over Internet Protocol adalah suatu teknologi yang memungkinkan percakapan suara melalui internet. Dengan menggunakan teknologi ini, seseorang dapat menggunakan telepon tanpa harus membayar biaya SLJJ jika berhubungan dengan orang lain yang berada di kota atau negara lain. VoIP yang digunakan saat ini merupakan hasil kerja
dari forum FOIM yang diprakarsai oleh Cisco, Vocal, Text, 3Com, dan Nesfit. Membangun halaman web. Aplikasi berbasis web sangat berdominasi pada lingkungan internet. Aplikasi web biasanya ditulis dengan kode HTML atau dapat pula dengan melibatkan kode lain seperti PHP atau VER dan lain-lain. Beberapa software pembangkit kode HTML, Edit Plus, dan lain-lain. Aplikasi web terbagi menjadi dua. Yang pertama itu web dinamis dan web statis. Di zaman modern yang serba canggih seperti sekarang, kehidupan manusia tak bisa lepas dari teknologi bernama internet. Keberadaan internet secara langsung atau tidak telah membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sejak awal diciptakan internet, memang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tak terkecuali bagi kita yang ada di Indonesia. Bukan hanya untuk mempermudah pekerjaan. Masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk banyak hal lain, antara lain memperluas pergaulan, mencari hiburan, hingga mendapatkan pekerjaan tambahan. Namun demikian pasti akan ada dampak internet, baik yang positif maupun negatif. Dampak positif menambah wawasan, pengetahuan, dan tak bisa dipungkiri dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Bagi para pelajar ini sangat bermanfaat karena mempermudah mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran yang dijalani. Hal positif kedua menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pengguna internet lain. Pada aplikasi internet, contohnya adalah aplikasi chatting seperti Twitter, Line, Facebook, Telegram, hingga WhatsApp. Manfaat ketiga, sisi positif ketiga internet yaitu mudah mencari lowongan pekerjaan. Selain mudahnya mencari informasi, ada juga dapat mencari lowongan pekerjaan di internet. Internet telah menjadi wadah tersendiri bagi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah melalui situs-situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Dampak negatif internet. Yang pertama itu pornografi. Tidaklah salah jika internet dikaitkan dengan hal-hal berbau pornografi, baik berupa gambar, video, maupun tulisan. Media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperagakan pornografi dan memperdagangkan pornografi. Sisi negatif yang kedua, tersebarnya informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax dibuat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekan suatu pihak, dan lain sebagainya. Dan mungkin itu penjelasan dari internet. Di era sekarang internet sangat diperlukan di kalangan manusia.
Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.